Oke sip, makasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Rian Wahyudi, akrab dipanggil Ian sih biasanya. Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2022. Oke Ian, makasih banyak waktunya hari ini. Siap sensei, sama-sama. Hari ini Ian saya wawancari karena tahun kemarin ya, ikut lomba pidato ya. Betul sensei, tahun kemarin, tepatnya bulan Desember kemarin. Masih ingat nggak nama lomba pidatonya? Nama lomba pidatonya kalau nggak salah ya, Ion 1% Club Speech Contest sensei. Oh iya. Itu temanya tentang apa? Temanya itu kemarin tentang menjaga lingkungan. Oke, persiapannya gimana tuh kemarin? Persiapannya wah sulit sensei. Persiapannya itu pertama dari mulai bikin teks gitu kan, persiapannya dengan waktu singkat ya, kurang lebih sebulanan, dan juga lumayan banyak nyari referensi, cuman apa ya, awalnya sih mudah gitu, cuman pas dicoba ternyata susah gitu. Temanya apa sih? Temanya tentang, kalau pidato saya kemarin tentang menghargai tukang sampah gitu. Iya, tentang menjaga lingkungan ya, secara garis besarnya ya. Iya betul sih. Oke. Jadi harus banyak baca juga ya buat bikin pidato ya. Betul sensei. Oke, terus persiapannya selain itu latihannya gimana Ian? Kemarin waktu persiapan itu setelah buat teks, saya dengan Hari Sensei itu banyak kayak masuk ke kelas-kelas gitu ya, ke kelas-kelas adik kelas, terus latihan pidato di depan kelas ya. Itu benar-benar awalnya gugup banget sih, tapi lama-lama kayak mulai terbiasa gitu sensei, dan akhirnya dapat gitu PD-nya gitu sih. Oke. Jadi awalnya ngobrol di speech di depan banyak orang tuh agak takut gitu. Takut ya. sensei karena belum punya pengalaman gitu kan. Jadi ini lomba pidato pertama ya buat Ian ya? Betul sensei, jujur ini shock banget sih waktu pas pengumuman gitu ya, nggak nyangka bisa lolos, dan alhamdulillah lah kayak bisa lolos lomba pidato, dan lomba pidatonya itu di UI gitu ya, di kampus nomor 1 di Indonesia gitu. Ini benar-benar tekanan banget awalnya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa plong lah gitu bawain pidatonya. Terus dapet juara Kak? Qadarullah belum juara, tapi insya Allah next juara. Oke, amin. Sip. Ya. Terus kemarin kendalanya gimana tuh? Oke, kendalanya sih menurut saya waktu sensei pertama, karena kan emang singkat ya, waktu itu persiapannya cuma sebulan kurang. Pas banget waktu itu pengumumannya keluar, saya lagi UAS gitu sensei. Jadi benar-benar mikirin UAS juga, mikirin buat teks juga kan pusing ya. Terus nyari referensi juga, dan itu susah begitu buat bagi waktunya. Dan alhamdulillah lah berkat bantuan sensei juga dan teman-teman, saya bisa berhasil membawakan pidato gitu. Ya, bisa tampil ya. Bisa tampil lah. Terus ini kan mengalami berbagai tekanan nih gitu ya. Terus ya sayang banget nggak dapet juara sih, tapi saya kemarin lihat pidatonya itu bagus banget. Nah dari proses itu ada nggak sih manfaatnya buat Ian? Oke, terima kasih sensei. Manfaatnya pertama menurut saya pasti kita jadi lebih pede gitu sensei. Saya jadi lebih pede, dan karena berkat dukungan teman-teman juga, saya jadi kayak ini menurut saya bukan akhir lah, ini adalah garis start saya nih. Nah nanti next ketika saya ikutan lomba pidato lagi, saya udah nggak merasa ada rasa ketakutan yang seperti pertama kali gitu. Kayak pastinya udah ada sedikit pondasi buat ngebangun percaya diri gitu. Sip, mantap. Tapi dari cara ngomong Ian juga, saya kan lihat dari semester awal tuh ya, itu sekarang udah berubah banget sih. Jadi lebih, kalau dari pendapat saya lebih tertata, sekarang lebih bagian yang gitunya tuh udah minim sih, sekarang udah kayak nggak ada gitu ya. Keren. Sip. Makasih sensei. Ya, jadi itu aja. Makasih Ian atas waktunya hari ini. Semoga
Pengalaman Ian bisa jadi referensi untuk kohai-kohainya ya. Siap Sensei. Ya, makasih banyak Ian. Sama-sama Sensei. Semangat untuk para kohai. Bye bye. Bye-bye.